Tumbal, kehidupan seperti roda. Kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Kadang kehidupan ini penuh dengan drama dan intrik. Salah satu drama yang umum terjadi di kehidupan manusia adalah memenuhi kebutuhan yang harus memakai uang. Uang terkadang jadi masalah. Meskipun uang dapat menyelesaikan masalah, hal ini dapat membuat manusia menjadi buta. Karena demi memenuhi kebutuhan hidup, manusia bisa melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Seperti kisah fiktif yang akan Rifki Sastra Perwata tuturkan di video kali ini. Sebut saja tokoh dalam kisah ini, Bambang, berumur 19 tahun dan malas sekolah. Meskipun Bambang masih muda dan kuat, namun rasa malas untuk bekerja dan mencari rezeki yang halal sangatlah minim. Bambang selalu berpikir bagaimana cara menjadi kaya tanpa bersusah payah bekerja. Dan terbersitlah di pikiran Bambang untuk mencari pesugihan agar cepat kaya. Di lain cerita, kedua orang tua Bambang adalah petani yang sangat sederhana, yang hanya mempunyai sepetak sawah dan kebun yang tidak terlalu besar. Dan satu orang adik perempuan, sebut saja dia Bunga, gadis manis berumur 17 tahun. Di dekat desa Bambang tinggal, ada seorang dukun sakti mandraguna. Bukan Mandra Sidul anak Betawi asli. Sebut saja dukun itu Mbah Jamrong. Berparas kurus, tinggi, langsing dan dada rata. Karena Mbah Jamrong memang laki-laki, berusia 60 tahun dengan jenggot dan kumis seperti jawara zaman bahula. Berangkatlah Bambang sendiri ke kediaman Mbah Jamrong dengan niat mencari pesugihan. Jarak dari desa ke rumah Mbah Jamrong tidaklah jauh, namun harus melewati hutan yang gelap dan angker. Namun karena tekad Bambang sudah kuat dan bulat seperti bola pingpong, semua itu no problem untuk Bambang. Setibanya di rumah Mbah Jamrong, Mbah Jamrong pun sedang duduk manis di teras rumahnya sambil ngopi dan ngudut, dan langsung menyambut Bambang, juga mengetahui maksud tujuan Bambang. Permisi Pak, saya bermaksud mencari Mbah Jamrong. Hahaha, saya Mbah Jamrong. Kamu pasti Bambang dan kamu mau jadi kaya kan? Mbah kok tahu? Hahaha, Jamrong gitu loh. PDA dong please dong Nanti kamu kesini lagi malam Jumat Kliwon. Bawa jajanan pasar 10 macam, kopi hitam, gula 1 kilo, beras 5 kilo. Wah, siap Mbah. Itu syarat untuk pesugihannya ya Mbah? Bukan, itu buat stok saya di rumah. Nanti malam Jumat Kliwon, sambil ngopi saya akan ajarkan kamu mantra pesugihannya. Alah, kirain. Ya udah deh, nanti saya bawain sekalian sama lauk pauk ya Mbah. Sekalian bancakan kita. Hehe. Nah, sah diat itu sudah. Dahsyat Mbah. Apapun lah, sudah pulang sana. Saya tunggu malam Jumat Kliwon. Dengan hati yang gembira, Bambang pun bergegas pulang ke desanya untuk mencari dan menyiapkan bahan-bahan yang diminta Mbah Jamrong. Tidaklah sulit mencari syarat yang diberikan Mbah Jamrong, namun dia tidak mungkin membelinya karena tidak punya uang. Jadi, Bambang memutuskan ngutang di warung Mamah Yayan. Singkat cerita, tibalah malam Jumat Kliwon. Sedari pagi, Bambang sudah siap menyiapkan syarat yang diminta Mbah Jamrong. Selepas matahari terbenam, berangkatlah Bambang ke kediaman Mbah Jamrong. Setibanya di sana, Mbah Jamrong sedang memasak air untuk ngopi cantik sama Bambang, sembari mengajarkan mantra pesugihan kepada Bambang. Setelah kopi siap, dihidangkan bersama jajanan pasar yang dibawa Bambang. Oke Bambang, sekarang saya ajarkan mantra pemanggil siluman kucing garong yang akan memberikan kamu kekayaan. Namun dengarkan dulu cara kerjanya.
Siluman kucing ini akan datang kepada kamu dan memberikan kamu uang yang sangat banyak. Kamu cukup baca mantra ini dan ketika siluman itu datang, kamu harus memberikan makan whiskas rasa tuna. Dan siluman kucing itu akan buang air besar di tempat kamu memanggilnya. Dan pupnya itu akan berubah menjadi setumpuk uang 100 ribuan. Tapi ingat, dia akan meminta tumbal satu anak kucing jantan 3 warna dalam waktu 1 minggu setelah kamu memanggil siluman kucing garong tersebut. Jika kamu lalai, nyawa kamu yang jadi gantinya. Apakah kamu siap? Siap mbah, demi kekayaan saya siap aja. Dasar manusia, dengarkan mantranya, catat dan hafalkan. Was wis wus, anak kucing beli nasi uduk. Nasi uduk pakai telur. Cakep. Ini bukan pantun hodob. Mbah, maaf, selawaya tuh. Terus gimana mbah mantranya lanjut? Was wis wus, anak kucing beli nasi uduk. Nasi uduk pakai telur. Sayang ada di mana? Di sini lagi duduk pakai kolor. Minta uang nggak pakai lambang. Lah, itu mah pantun mbah. Itu mantra cu. Udah cepetin habisin kopinya dan cepet pulang. Baca mantranya tepat jam 12 malam dan lihat hasilnya. Jangan lupa tumbalnya. Siap. Setelah sampai di rumah, Bambang pun langsung menuju kamarnya dan waktu sudah menunjukkan pukul 11.30 malam. Setelah menyiapkan whiskas tuna sepiring, dia pun membaca mantra yang pukul 12 malam. Dan tiba-tiba di dalam kamar muncul siluman kucing garang berwarna hitam legam dan langsung memakan whiskas yang ada di piring. Setelah kucing itu makan, kucing itu pun langsung pup di piring bekas makannya. Bambang pun merasa jijai dan bajai. Namun karena ia ingin kaya, dia tidak peduli. Setelah kucing itu pup, kucing itu pun pergi ke sudut ruangan dan menghilang. Dan pup yang ada di piring tersebut pun tiba-tiba berubah menjadi tumpukan uang 100 ribuan yang sangat banyak. Lalu Bambang pun sangat senang melihat tumpukan uang itu. Dia segera menghitungnya dan ternyata jumlahnya mencapai 500 juta. Amazing. Keesokan harinya, Bambang memberi uang 50 juta kepada orang tua Bambang dan bilang bahwa uangnya adalah DP dari proyek yang akan dikerjakan dengan temannya di kota. Berangkatlah Bambang ke kota, ceritanya untuk bekerja. Padahal di kota ia hanya berbelanja dan senang-senang saja. Karena terbuai dengan kesenangannya di kota, dia lupa dengan tumbal yang harus dia persembahkan kepada siluman kucing garong tersebut. Ketika Bambang di hotel bersama perempuan yang dikencaninya, dia baru ingat kalau sudah 7 hari sejak dia menerima uang gaibnya. Tiba-tiba tubuh Bambang menjadi kaku dan tumbuh bulu hitam seperti kucing. Dan tubuhnya terus menyusut sehingga menjadi kucing. Teman perempuannya pun kaget karena pria yang dikencaninya tiba-tiba berubah menjadi kucing hitam. Ternyata itulah akibat karena lupa menyerahkan tumbal kepada siluman kucing garong. Bambang pun berubah jadi kucing hitam. Kucing jelmaan Bambang pun loncat dari kamar hotel dan berlari ke jalan raya dan dia pun terlindas oleh kendaraan yang melintas. Dan kucing jadi Bambang, maksudnya kucing jelmaan Bambang pun tewas seketika. Dan di rumah Bambang di desa sering terdengar bunyi kucing namun tak kelihatan wujudnya. Orang tua dan adik Bambang heran dan bertanya-tanya dari mana asal suara kucing itu dan kemana Bambang tidak pernah pulang. Sementara di rumah Mbah Jambrong sambil ngopi dan ngudut tertawa kecil. Hahaha. Dasar manusia, kalau sudah dapat keinginannya lupa dengan syaratnya. Setelah itu, datanglah seekor kucing hitam dan duduk di sebelah Mbah Jambrong. Hahaha, akhirnya kamu dapat pengikut lagi ya, Blacky. Kisah moral dari kisah ini:
Jika ingin hidup enak dan kaya raya, kita harus bekerja maksimal dan berusaha, juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan meminta kepada siluman dan dukun. Rifki Sastra Purwata, First Comedy Horror.